Vivo V27 5G hadir dengan membawa kemampuan kamera sebagai nilai jual utamanya. Ada beragam fitur kamera menarik yang dibawa HP Vivo di kelas menengah ini, seperti Aura Light Portrait, Double Exposure, Bokeh Portrait Video, dan sebagainya. Untuk hardware, Vivo V27 mengandalkan kamera utama dengan sensor gambar Sony IMX7 6650 MP, yang ditemani kamera ultrawide dengan sensor OmniVision 8 MP. Juga ada kamera makro 2 MP. Untuk selfie dan vlogging, ada kamera depan 50 MP yang dilengkapi autofocus. Untuk kualitas hasil foto di daylight detailnya tajam, akurasi warna pun mendekati aslinya, cukup natural. Sedangkan untuk fitur night mode agak terlalu berlebihan kontrasnya dengan highlight dan detail yang makin tajam. Sedikit tips untuk penggunaan night mode: turunkan exposition dan mainkan fokusnya agar bisa menghasilkan foto yang lebih bagus dan gak berasa lebay. Secara keseluruhan dalam segi detail di lensa utama baik low light ataupun daylight sangat luar biasa untuk kelas HP menengah. Ternyata tidak cuma hasil fotonya saja yang bagus, tapi dalam segi kualitas video juga sangat stabil. Satu hal yang sangat jarang ditemui di HP menengah yaitu di kamera depannya terdapat autofocus, jadi kalau zoom in sangat dekat bisa sangat tajam terlihat detail fotonya. Fitur autofocus ini keren banget, pakai sensor dari hardware tentunya. Vivo V27 ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 7204 nanometer octa-core yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan ROM 256GB. Terdapat fitur Extended RAM yang mampu meminjam ruang kosong dari penyimpanan menjadi RAM virtual dengan pilihan 4GB, 6GB, atau 8GB. Secara teori, kombinasi hardware dan fitur tersebut memungkinkan Vivo V27 mampu menjalankan beragam aplikasi sehari-hari dan game dengan lancar. Dengan chipset yang ngebut, Vivo V27 menyediakan security update sampai dengan 3 tahun. Desain Vivo V27 ini elegan, mewah dan berasa mahal. Di pinggir kiri kanan layarnya dibuat melengkung dan bezel atas bawahnya juga tipis, jadi berasa HP mahal kelas flagship. Hanya saja memang untuk ganti screen protektornya itu susah sekali. Harus pakai screen protector yang fleksibel seperti hydrogel supaya lebih mudah memasangnya. Mengenai kualitas layar, dengan panel AMOLED, Vivo V27 tampil dengan akurasi warna yang menakjubkan, vivid saturasinya tidak berlebihan. Sangat bagus, bahkan dalam segi brightness, ketika dipakai outdoor di bawah terik matahari masih sangat aman karena bisa melihatnya dengan kecerahan sampai 1300 nits. HP ini juga support 120Hz refresh rate. Mengenai kualitas layar, dengan panel AMOLED, Vivo V27 tampil dengan akurasi warna yang menakjubkan, vivid saturasinya tidak berlebihan. Sangat bagus, bahkan dalam segi brightness, ketika dipakai outdoor di bawah terik matahari masih sangat aman karena bisa melihatnya dengan kecerahan sampai 1300 nits. HP ini juga support 120Hz refresh rate. Bicara tentang touch delay, ketika main game misalnya Mobile Legends, responsifnya terasa akurat,
sehingga dari segi multitouch tidak ada masalah sama sekali. Selain desain bagian depan HP, bagian belakang pun juga ikut diperhatikan. Sangat terasa ciri khasnya Vivo dimulai dari frame kamera yang besar, 3 lensanya besar mengkilat dengan finishing warna gold yang terlihat keren ketika kena pantulan cahaya, dan juga HP Vivo V27 ini masih menjaga dimensi yang tipis plus ringan, jadi ketika dipegang menggunakan satu tangan saja benar-benar terasa ringan. Untuk expansion, sangat disayangkan tidak tersedia slot micro SD, hanya ada dual slot SIM saja. Dengan kapasitas baterai hanya 4600 mAh, ternyata bisa dapat screen on time yang impresif, termasuk untuk durasi main game, scrolling Instagram, dan pemakaian lainnya. Bisa disimpulkan, dalam segi efisiensi software dan hardware di HP ini bisa berjalan dengan optimal. Namun untuk pengecasan bisa dibilang cukup lama. Contohnya saat coba dicas dari angka 5-100% dibiarkan dalam kondisi airplane mode, hasilnya kurang sesuai dengan ekspektasi, yaitu memakan waktu 60 menit. Pengguna tentu sangat berharap Vivo bisa memberi opsi fitur fast charging yang bisa dinyalakan dan dimatikan di bagian setting saat dibutuhkan. Untuk koneksinya, Vivo V27 sudah support 5G. Mungkin yang masih selalu menjadi kekurangan terbesar di Vivo seri V ada di bagian sound quality, di mana masih menggunakan single speaker. Untuk kualitas suara memang enggak jelek-jelek amat, dalam segi vokalnya masih jernih, tapi dari treble-nya terlalu dominan sehingga bass-nya agak ketutup. Vivo V27 5G memiliki desain yang premium dengan bagian belakang dan layarnya yang sama-sama melengkung. Feel genggamannya juga terasa sangat tipis. Tidak hanya desainnya yang premium, bagian kamera juga menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya dengan hasil foto dan video yang konsisten bagusnya di berbagai kondisi, baik kamera depan dan kamera belakangnya. Sementara itu, performa dari ponsel ini juga bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari hingga dipaksa main berat. Untuk baterainya juga termasuk awet. Jika dipakai seharian dan didukung juga pengisian daya cepat, serta tidak lupa juga dalam paket pembelian tersedia charger bawaan dengan kapasitas 66 watt. Dengan pertimbangan build quality dan semua fiturnya, HP Vivo V27 5G berasa hampir sempurna di harga 5 jutaan. Demikianlah rekomendasi dari Wortable. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk memilih salah satu rekomendasi HP dengan budget 5 jutaan dengan worth it yang menyesuaikan dengan fungsi, spesifikasi, dan yang paling penting juga dengan harga yang paling worth it. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan untuk rekomendasi-rekomendasi paling worth it berikutnya. Damn.